Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu bersama-sama. Ya, baik, silahkan KM-nya untuk memimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, coba dicek terlebih dahulu teman-temannya apakah sudah masuk semuanya, dengan cara menengok ke kanan, menengok ke kiri, melihat ke belakang, melihat ke depan. Ada yang belum masuk? Oh iya, alhamdulillah ya, masuk semuanya anak-anakku soleh dan soleha. Sekarang tidak ada yang absen ya. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW pada masa anak-anak. Mengingatkan kembali belajar minggu ke belakang. Coba siapa yang ingat minggu kemarin sampai mana Ibu menerangkannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul, Raisa. 100 untuk Raisa. Hebat ya Raisa. Benar bahwa minggu ke belakang kita sudah belajar sampai kepada pengasuhan Nabi Muhammad SAW yang diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Sampai usia 4 tahun tadi dikemanain lagi Nabi Muhammadnya? Dikembalikan lagi. Ya, Malik, betul, dikembalikan lagi kepada ibunya. Siapa nama ibunya? Iya, nama ibunya yaitu Absena siapa? Sayyidi Aminah. Ya, itu pas kedatangan Nabi Muhammad kepada ibunya pada usia 4 tahun disambut dengan bayi. Oke, materi hari ini yang akan dijelaskan yaitu melanjutkan materi yang kemarin. Setelah Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya yaitu Sayyidina Aminah. Pada usia 4 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya. Kemudian setelah usia menginjak 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu berada di makamnya di mana? Di kota Madinah. Pada suatu hari, Siti Aminah dengan rasa kangen dan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW yang berpisah selama 4 tahun itu, tidak bersama hidupnya. Sekarang alhamdulillah di usia menginjak mau ke 5 tahun, Nabi Muhammad SAW hidup bersama ibundanya, ibunda kandungnya tercinta ya, mengurus Nabi Muhammad SAW dengan rasa penuh kasih sayang, dengan rasa begitu lembut dalam pendidikannya. Bahkan pendidikannya pun Sayyidina Aminah
memprioritaskan yang lebih baik untuk Nabi Muhammad. Pada suatu hari, usia menginjak 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibundanya untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu yang bernama, ayahnya siapa, yang bernama siapa? Iya, betul Rangga, yang bernama Abdullah, yaitu makamnya berada di kota Madinah. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW dengan ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di suatu kota pertengahan antara Makkah dan Madinah. Di tengah-tengah kota itu ada yang terdapat kota Abwa. Kota Abwa itu dijadikan tempat peristirahatannya perjalanan. Soalnya pada zaman dahulu tidak ada kendaraan transportasi, hanya transportasinya menggunakan jasa unta, yaitu naik unta. Istirahatnya di Abwa. Nabi Muhammad dengan ibunya setelah istirahat melanjutkan kembalilah perjalanannya ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahnya. Di sana oleh keluarga ayahnya, terutama kakek neneknya itu disambut dengan penuh kasih sayang, sehingga beliau dan ibunya dimuliakan. Kemudian beliau pun dan ibunya langsung untuk berziarah ke makam ayahnya. Setelah di keluarga ayahnya di kota Madinah selesai, tidak terasa waktu sudah 2 bulan. Nah, beliau dan ibunya itu kembali untuk perjalanan ke Mekah, balik kampung ya, kalau disebutnya teh, balik kampung kembali, yaitu dengan berpamitan kepada keluarga ayahnya. Di sana berlibur selama 2 bulan. Kembalilah perjalanan pulang Nabi Muhammad SAW dengan ibunya Sayyidah Aminah menuju kota Mekah. Sebelum menuju kota Mekah, seperti biasa, Sayyidina Aminah dengan Nabi Muhammad SAW itu beristirahat kembali di kota Abwa. Tapi waktu itu keadaan kondisi ibunya sedang sakitnya sakit parah yang susah untuk segera disembuhkan. Bahkan Nabi Muhammad pun langsung memberikan perintah kepada seorang tukang unta untuk tukang yang membawa unta itu, ya supirnya, untuk memberikan surat kepada keluarga yang di Mekah, yang di Madinah, bahwa ibunya tertimpa sakit parah yang tidak bisa disembuhkan. Dengan qadarullah bahwa ibunya tidak bisa ditertolong sehingga meninggallah di kota Abwa. Nabi Muhammad pun bersedih setelah ditinggalkan oleh ayahnya, sekarang ditinggalkan lagi oleh ibunya. Berarti Nabi Muhammad SAW pada waktu usia berapa tahun ya ditinggal oleh ibunya? Iya benar, enggak. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibunya. Berarti Nabi Muhammad sudah yatim piatu pada usia 6 tahun itu. Kemudian dilanjutkanlah pengasuhannya oleh siapa? Kakeknya. Yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beliau mengasuh Nabi Muhammad
pulang ke Mekah, terus dengan rasa penuh kasih sayang melebihi dari cucu-cucunya yang lain, Nabi Muhammad dikasih sayangkan oleh kakeknya itu yang luar biasa melebihi dari cucu-cucu Abdul Muthalib. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu oleh kakeknya selalu dimuliakan, sehingga sebagian cucu-cucunya itu selalu merasa ada rasa iri, tapi dengan penjelasan kakeknya semuanya tidak ada rasa iri. Tidak terasa usia Nabi Muhammad menginjak 8 tahun mengalami kesedihan lagi. Kenapa ya kesedihan lagi? Yaitu tertimpa lagi bahwa kakeknya sudah tua pada usia 80 tahun meninggal dunia. Jadi masa kesedihan Nabi Muhammad belum lama, 2 tahun ke belakang ditinggal oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh ibunya. Kemudian sekarang pada usia 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, itu kakeknya ya. Namun sebelum meninggal, Abdul Muthalib berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib agar mengurus Nabi Muhammad SAW sampai kelak nanti dia dewasa. Dari situlah Nabi Muhammad SAW dilanjutkan pengasuhannya oleh Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW, yang punya Abu Thalib mempunyai seorang anak yang bernama Ali bin Abi Thalib, yang nantinya itu akan menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW, saudara yang paling baik Ali bin Abi Thalib itu. Baik, waktu tidak terasa ya anak-anak. Untuk kegiatan berikutnya mungkin ibu akan memberikan tugas ya pertemuan minggu depan, yaitu jangan lupa tugas ibu itu ingin melihat sejauh mana kalian mendengar dan meresapi cara berpikir mendengarkan ibu bercerita ini, berceramah. Sejauh mana pemahaman kalian menanggapi cerita sejarah kebudayaan Islam ini ya. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pertempuran Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, dan seterusnya sampai usia Nabi Muhammad SAW pada usia 8 tahun yang sekarang ini ditinggalkan oleh meninggal dunia kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Itu ya ditulis ya di kertas 2 lembar lah. Jadi minggu depan dibawa dan ibu akan memeriksakan hasil penugasan ini ya. Nanti kalau tidak mengerjakan nanti ada konsekuensinya. Baik, mungkin pertemuan hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ibu ceritakan barusan akan menjadikan manfaat barokah untuk kalian ya. Bagaimana implementasi bakal kalian sudah ditinggal oleh salah satu dari keluarganya, atau ayahnya atau ibunya atau kakeknya, itu harus bersifat sabar dan menjalani hidup ini dengan penuh istiqomah. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guys, ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.